Selamat siang para mahasiswa semuanya. Selamat bergabung kembali dalam seri pembelajaran daring mata kuliah hukum lingkungan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bersama terkait dengan hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mengenai hak dan kewajiban sudah kita ketahui bersama bahwa dua hal tersebut adalah sesuatu yang bertimbal balik. Di satu sisi ada hak dan di sisi lainnya ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini dimiliki kita semua, saya dan saudara, dalam kaitannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama kita mulai dulu pembahasannya mengenai hak ya, hak dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, hak saya dan saudara, ini tiap orang ya, termasuk saya dan saudara, ini haknya adalah mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Saya dan saudara ini mempunyai hak ya, agar lingkungan hidup kita, di mana tempat kita hidup, itu adalah lingkungan hidup yang sehat, yang tidak tercemar, yang tidak rusak, sehingga ketika kita mendiami, ketika kita hidup di dalamnya, maka kita dapat hidup dengan aman dan sehat. Dan ini adalah hak kita semua, dan bisa kita pertahankan hak ini terhadap siapapun yang mengancam kehidupan kita, sehingga lingkungan hidup kita menjadi tidak sehat, tercemar, ataupun rusak. Ini hak yang pertama. Kemudian hak yang kedua, ini bahwa setiap orang ini punya hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Kemudian punya hak untuk mendapatkan informasi, punya hak untuk dapat berpartisipasi, dan punya hak untuk mendapatkan keadilan. Terkait dengan hak yang pertama tadi, terkait dengan hak kita atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kita mulai dulu kaitannya dengan hak atas informasi. Terkait dengan hak atas informasi itu berkaitan dengan suatu kegiatan atau usaha yang biasanya direncanakan akan dilaksanakan di sekitar kita. Ketika ada rencana atau usaha dan kegiatan akan dilakukan, maka rencana atau kegiatan yang akan dilakukan itu sebelum dilaksanakan, sebelumnya harus diinformasikan kepada kita, intinya kepada orang yang paling terkena dampak dari kegiatan atau usaha itu. Dan informasi yang diberikan di sini adalah informasi yang lengkap, yang jelas, dan informasinya diberikan sedini mungkin. Ini sehingga dengan informasi ini, maka masyarakat atau orang itu bisa menggunakan hak berikutnya, yaitu hak berpartisipasi. Orang bisa berpartisipasi dalam lingkungan hidup ketika dia mendapatkan informasi yang cukup dulu. Ini sehingga informasi itu diberikan harus sampai kepada masyarakat, sehingga ketika masyarakat mendapatkan informasi yang cukup, maka berikutnya dia bisa berpartisipasi. Partisipasinya termasuk bisa memberikan usul, saran, bahkan keberatan terhadap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan di wilayahnya, di daerahnya atau di lingkungan sekitarnya. Kemudian tiap orang ini juga punya hak untuk mendapatkan keadilan dalam hal suatu usaha atau kegiatan atau apapun yang dilakukan oleh orang itu menimbulkan gangguan atau ancaman terhadap lingkungan hidupnya, bisa menyebabkan pencemaran atau kerusakan, yang kemudian akibat dari kerusakan atau pencemaran itu mengganggu hidup orang tersebut, karena kemudian akan terancam kaitannya dengan kesehatan, bahkan keamanan dari hidupnya akibat dari kerusakan atau pencemaran itu. Nah, ini terkait dengan hak tadi, lingkungan hidup yang baik dan sehatnya itu terancam karena adanya perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan. Atas hal ini, maka orang tersebut mempunyai hak untuk menuntut keadilan, menuntut supaya hak atas lingkungan hidupnya yang baik dan sehat tadi dikembalikan lagi seperti semula ketika belum tercemar atau belum rusak.
Ini terkait dengan hak-hak atas informasi, hak atas partisipasi, hak menuntut keadilan, kaitannya dengan mempertahankan atau memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian terkait dengan pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup itu apa? Pendidikan lingkungan hidup ini yang disampaikan oleh UNESCO. Ini adalah suatu proses membangun populasi manusia dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan dan segala masalahnya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, tingkah laku, motivasi, komitmen untuk bersama, untuk bekerja bersama, baik individu maupun kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan hidup dan mencegah timbulnya masalah baru. Jadi ini pendidikan lingkungan hidup itu intinya untuk membangun manusia, itu manusia yang punya pemahaman tentang lingkungan hidup itu seperti apa. Kemudian timbul kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup itu. Dan masyarakat tadi juga memiliki pengetahuan, keterampilan terkait dengan lingkungan hidup. Ketika mempunyai pengetahuan, keterampilan, punya kesadaran, maka akan muncul motivasi dan komitmen ya untuk menjaga lingkungan hidup dan terutama untuk mencegah timbulnya permasalahan lingkungan hidup. Ini pendidikan lingkungan hidup ini menjadi hak dari tiap orang. Ini supaya diberikan pendidikan lingkungan hidup sehingga menjadi manusia yang tadi mempunyai pengetahuan, keterampilan, sikap, tingkah laku, motivasi, dan komitmen untuk bisa bekerja sama untuk memecahkan masalah lingkungan hidup dan khususnya bisa mencegah timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup yang baru. Dan ini saya kira untuk di Indonesia masih belum cukup ya pendidikan lingkungan hidup yang dimiliki oleh penduduk, warga negara atau warga masyarakat, sehingga kadang-kadang justru warga masyarakat atau penduduk itu melakukan hal-hal yang justru menimbulkan akibat yang buruk terhadap lingkungan hidup, termasuk lingkungan hidupnya sendiri. Jadi ini memang hak yang masih perlu diberikan supaya dapat membangun manusia Indonesia yang sadar terhadap lingkungan hidupnya. Kemudian hak berikutnya ini adalah punya hak saya dan saudara ini bisa melakukan ya pengaduan jika kita melihat atau kita tahu ada dugaan nantinya akan terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Maka kita ini punya hak untuk menyampaikan ya kepada mungkin pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak terkait dengan dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dan ini tidak perlu takut karena nanti ada aturan di mana ketika kita mengadukan itu tidak akan dituntut secara pidana. Nanti ada aturannya. Ya, kemudian hak berikutnya ini kaitannya dengan hak setiap orang untuk mengajukan usul atau keberatan. Keberatan terhadap apa? Jadi terhadap setiap usaha atau kegiatan. Karena di dalam menjalankan pembangunan ini maka banyak dilaksanakan ya usaha atau kegiatan. Dan usaha atau kegiatan itu seringkali berdampak pada lingkungan hidup. Ya, usaha atau kegiatan itu dalam banyak hal. Misalnya mulai dari yang skopnya kecil sampai yang kegiatan yang intinya kegiatan yang berskala besar. Mulai dari mungkin kegiatan untuk membangun suatu peternakan ayam, atau mungkin kegiatan melakukan penambangan pasir golongan C, atau bisa juga mendirikan pabrik otomotif atau mendirikan pabrik tekstil atau membangun hotel bintang 5 atau membangun rumah sakit atau bahkan membangun klinik kecil. Semua usaha atau kegiatan itu pasti ada dampaknya dan dampaknya itu pasti nantinya bisa mengenai masyarakat yang hidup di sekitarnya atau bahkan makhluk hidup lainnya. Sehingga dalam hal yang seperti itu terjadi, maka orang yang hidup di sekitar usaha atau kegiatan itu jika sekiranya ini akan dilaksanakan itu menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungannya, maka orang tersebut bisa mengajukan usul bahkan keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan itu. Keberatan supaya usaha atau kegiatan itu tidak dilaksanakan di lingkungannya. Atau mengajukan usul supaya rencana usaha atau kegiatan itu
bisa diatasi dampaknya, sehingga dampak negatifnya itu bisa diatasi dan nantinya kalau kegiatan itu dilakukan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan di sekitarnya. Jadi bisa memberikan usul seperti apa ketika melaksanakan kegiatan peternakan ayam itu supaya tidak mengganggu baunya nanti seperti apa. Ketika ada usul dan kemudian usul itu kemungkinan bisa diterima dan bisa mengatasi dampak nanti yang timbul, nah ini biasanya kemudian bisa berjalan atau intinya kemudian bisa diteruskan atau masyarakat tidak keberatan. Tapi masyarakat atau anggota masyarakat juga bisa keberatan ketika usaha atau kegiatan itu dilaksanakan di wilayahnya, sehingga bisa dimungkinkan usaha atau kegiatan itu tidak diberikan izin sehingga tidak dilaksanakan di tempat itu karena adanya keberatan dari warga masyarakat sekitarnya. Kemudian hak berikutnya itu hak untuk berperan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ini nanti akan ada pembahasannya tersendiri terkait dengan hak untuk berperan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir ini juga terkait dengan pengaduan. Pengaduan tapi di sini ini perbedaannya dengan ini kan ada dua ya, tadi sudah kita sampaikan. Ini ada kaitannya dengan setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Di sini juga ada lagi setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidupnya. Perbedaannya ini nanti bisa dicek lagi di undang-undangnya gitu ya. Perbedaannya kalau yang pertama tadi terkait dengan ini dugaan dalam arti orang tersebut ini tahu kalau kira-kira nanti ada pencemaran atau kerusakan yang akan terjadi. Sudah bisa menduga, tapi yang bersangkutan ini tidak mendapatkan dampak. Jadi tahu adanya dugaan pencemaran, tapi yang bersangkutan tidak atau bukan orang yang kena dampak atau tidak merupakan kategori orang yang terdampak. Kalau yang poin yang ini berhak melakukan pengaduan ini karena yang bersangkutan, orang yang melakukan pengaduan itu sebagai orang yang terkena dampak dari pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Ini juga berhak melakukan pengaduan. Jadi dua hal tadi agak berbeda. Yang satunya memang yang bersangkutan bukan orang yang terkena dampak, tapi tahu dan ada kepedulian terhadap persoalan lingkungan hidup sehingga ketika tahu ada pencemaran melaporkan. Kalau yang ini memang yang bersangkutan nanti adalah orang yang terkena dampak akibat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan tadi. Misalnya dia tinggal di sekitar rumah sakit dan rumah sakit itu membuang limbahnya ke perairan di mana dia tinggal dekat perairan. Ketika mengetahui bahwa limbah yang dibuang itu berbahaya, maka di sini dia karena tinggal di sekitar tempat itu dan juga mengkonsumsi mungkin atau memanfaatkan air yang ada di situ sehingga dia kemungkinan besar yang terkena dampak, maka berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pembuangan limbah yang dibuang oleh rumah sakit itu. Kemudian tadi kan sudah disampaikan setiap orang berhak melakukan pengaduan. Pengaduan baik dia itu sebagai orang terdampak ataupun bukan. Tapi kadang-kadang orang takut ketika akan melakukan pengaduan atau melaporkan dugaan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Tapi kemudian undang-undang itu memberikan aturan supaya orang itu tidak takut untuk melaporkan atau mengadukan terkait dengan berbagai macam persoalan lingkungan hidup. Ini sehingga di sini dibuat ketentuannya di dalam pasal 66 UU PLH yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ini sehingga kalau orang mengadukan itu kaitannya dengan lingkungan hidup maka dilindungi oleh undang-undang, dalam arti di sini tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata. Aturan ini saya kira supaya orang atau warga masyarakat itu tidak takut untuk
melaporkan atau mengadukan jika terjadi hal yang kira-kira berpotensi besar untuk menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan, atau bahkan telah terjadi ya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup tersebut. Ya, tadi sudah kita bahas tentang hak. Ketika kita punya hak, hak kita adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika hak kita itu dilanggar, misalnya kemudian di lingkungan kita ada orang yang melakukan usaha atau kegiatan, dan usaha kegiatan itu menimbulkan pencemaran, menimbulkan kerusakan, di mana kita kemudian menjadi korbannya, kita yang terkena dampaknya, maka kita bisa mempunyai dua tuntutan. Nah, ini karena hak itu kita bisa menuntut. Nah, tuntutan ini mempunyai dua fungsi ya. Tuntutan kita ketika kita menuntut karena hak kita, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilanggar, maka kita bisa menuntut, dan tuntutan itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah hak untuk membela diri. Jadi kita itu membela diri karena lingkungan hidup kita itu yang tadinya baik dan sehat dilanggar sehingga kemudian menjadi tercemar atau rusak. Maka kita mempunyai hak membela diri terhadap gangguan yang datang dari luar tadi yang menimbulkan pencemaran kerusakan, dan otomatis karena pencemaran dan kerusakan itu yang memberikan dampak negatif kepada kita, maka menimbulkan kerugian pada lingkungan dan juga pada anggota masyarakat. Maka di sini masyarakat bisa menuntut, intinya untuk mendapatkan ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan atau pencemaran yang terjadi yang merugikan warga masyarakat tersebut. Intinya ini yang pertama. Jadi hak membela diri yang kemudian ujungnya adalah terkait dengan tuntutan kerugian yang terjadi pada lingkungannya, yang berimbas atau berdampak pada hidup warga masyarakat itu. Kemudian yang kedua,